reminding me, brother? Oke, jadi kurang lebih itu tadi saya sarankan kalau misalkan teman-teman nih ada persyaratan ya, entah kelulusan itu boleh pakai EPT atau eee, TOEFL, saran saya ambil yang TOEFL aja. Memang lebih mahal tapi lebih bisa dipakai untuk apa-apa. Dan untuk memudahkan teman-teman nanti ketika mau beasiswa, mau daftar di mana, itu malah diakui teman-teman, seperti itu. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan. Materi pertemuan jam sore dan malam sama Kak. Ya, that's right. Untuk materinya sama ya, teman-teman. Jadi sesi sore sama sesi malam itu hanya pembagian waktu saja, materinya sama. Jadi jika teman-teman nggak bisa hadir di sore hari, bisa datang di malam hari. Kalau nggak bisa datang di sore sama malam hari, masih ada rekaman, tenang aja. Dan misalkan bisa datang dua-duanya, mau datang dua-duanya juga nggak apa-apa. Itu lebih lebih disarankan seperti itu. Karena juga bayarnya sama ya, mungkin nggak ada perbedaan bayar, teman-teman datang aja biar lebih kuat. Kadang yang saya sampaikan di sesi sore, saya lupa sampaikan, akhirnya saya sampaikan di sesi malam, biasanya seperti itu. Atau kebalikannya, seperti itu, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mister, saya mau tanya, Ya, Miss, silahkan. untuk buku yang diberikan di grup itu apakah akan kita gunakan? Kemudian saya juga ingin tanya apakah ada referensi buku TOEFL gitu yang bisa kita pelajari untuk mendalami TOEFL ini gitu, selain dari belajar dari Mister dan juga dari buku panduan. Terima kasih. I like that question. Oke, bagus sekali, Miss. Jadi pertanyaan pertama adalah modulnya yang di grup apakah dipakai di kelas? Jawabannya tidak, ya teman-teman. Tapi jangan kaget misalkan ada teman-teman yang sudah ngeprint nggak apa-apa, itu buat latihan. Saya sarankan kerjakan yang ABCD-an ya teman-teman. Jadi kerjakan yang pilihan ganda karena itu memang mirip kayak TOEFL, memang ABCD-an. Oke, yang correct incorrect itu nggak ada di TOEFL, teman-teman. Mungkin yang di TOEFL yang error analisis itu ada 4 yang digarisbawahi yang salah mana, seperti itu. Jadi kita tidak menentukan salah benarnya, tapi langsung disuruh mencari yang salah yang mana. Oke. Nah, kemudian materi ini atau silabus yang saya buat ini sudah saya buat sendiri ya, teman-teman. Karena menurut saya dulu ngajar juga sebelumnya di lembaga sebelumnya itu juga pakai buku yang teman-teman terima dari lembaga, cuman bukan di lembaga ini ya teman-teman, karena buku itu memang dipakai hampir semua kursusan yang memberikan kursus preparation TOEFL. Tapi saya merasa itu menyulitkan teman-teman. Kenapa? Karena tidak semua materi yang dituliskan di buku itu akan keluar, ada yang ditambah-tambahi seperti itu. Itu satu. Kemudian ketika teman-teman contoh nih di structure, teman-teman mau mengerjakan satu soal aja. Di buku tersebut sebenarnya kalau lengkap ya teman-teman, struktur itu ada 60 skill. Nah, ketika teman-teman mengerjakan satu soal, memikirkan ini skill 1 sampai 60 yang mana, apalagi kita cuma punya waktu 10 hari untuk struktur, teman-teman. Itu nggak akan cukup. Seperti itu. Jadi saya ada materi yang sudah saya susun sendiri dan menurut saya selama ini banyak yang testimoninya alhamdulillah saya lebih enak untuk belajar pakai ini. Seperti dan bisa diterapkan ketika teman-teman latihan. Nah, dari situ saya sarankan ketika teman-teman mau membeli buku untuk belajar, saran saya jangan buku yang banyak teorinya. Ya, teman-teman, karena teman-teman nggak butuh teori. Cari buku latihan, teman-teman. Jadi kumpulan soal-soal seperti itu, yang TOEFL. Nanti teman-teman misalkan butuh penjelasan apapun, misalkan kalau bukunya nggak ada penjelasan mengenai jawabannya, teman-teman bisa japri saya, nanti akan saya bantu lewat WhatsApp. Seperti itu, ya. Nanti kalau misalkan saya nggak nemu jawabannya, nanti saya akan konsultasikan ke teman saya, atau saya akan carikan sampai ketemu, ya. Karena saya juga masih belajar, teman-teman, bahasa Inggris bukan bahasa kita ya, makanya kita belajar bareng di sini, seperti itu. Gimana Miss, dapat ya? Jadi untuk buku rekomendasi saran saya buku kumpulan soal-soal saja, seperti itu. Oke, makasih Mister. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. That's good question ya. Saya Jadi Sir, ada silakan. pertanyaan. Iya, Kita silakan. kan ada modul listening. Kalau boleh tahu, audionya mana ya, Sir? Oh iya, sorry. Nanti kalau saya lupa setelah kelas tolong tolong diingatkan nanti saya kirim ke grup untuk link untuk audionya. Tapi saran saya teman-teman untuk mengikuti tahapan, maksudnya tahapan itu gini.
Karena kita belajar struktur nih hari pertama misalnya, teman-teman fokus dulu dengan yang itu. Jadi teman-teman hajar latihannya di situ. Karena kalau nanti teman-teman loncat-loncat, nanti malah bingung bagi waktu belajarnya, seperti itu. Ya, jadi tapi tetap nanti kalau saya lupa, karena teman-teman juga butuh audio untuk listening buat belajar. Seperti nanti bisa japri saya, kalau saya lupa mengirimkan ke grup untuk link audionya, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, eee, kita akan lanjut ke materi pertama, namanya sentencing, caranya membuat kalimat atau sentence. Nah, ini sebenarnya istilah yang saya buat sendiri ya, teman-teman, karena memang kalau teman-teman nyari di buku manapun, silabus yang saya pakai ini nggak ada, teman saya. Ini saya susun sendiri. Jadi yang pertama sentence, atau kalimat. Kenapa kita perlu belajar penyusunan kalimat? Karena nanti di structure bagian pertama, teman-teman diminta untuk melengkapi kalimat. Jadi ada kalimat, ada bagian yang dihilangkan, ada pilihan A, B, C, D, yang mana di antara A, B, C, D ini salah satu kalau dimasukkan di soal itu biar jadi kalimat utuh. Nah, untuk bisa tahu yang mana yang hilang, kita harus tahu kalimat utuh itu harus bagaimana. Oke, jadi kalimat bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu sama, teman-teman. Kalau lengkap semuanya ada, itu ada SPOK. Nah, tapi yang wajib ada, kita belajar dulu dengan yang wajib ada, yang perlu teman-teman cari dulu pertama, ya, yaitu adalah subjek dan predikat. Oke, teman-teman. Subjek itu pengertiannya adalah apa yang pengen kita bahas atau siapa yang pengen kita bahas. Nah, kemudian predikat ada apa dengan yang pengen kita bahas itu. Nah, misalnya nih saya bilang Wawan merupakan seorang pria yang baik. Nah, di situ saya membahas tentang Wawan, berarti Wawan itu subjeknya. Ada apa dengan Wawan? Merupakan orang yang baik. Nah, itu adalah yang menjelaskan Wawan tadi. Berarti itu ada subjek sama predikatnya. Nah, tapi kalau saya cuma bilang ke teman-teman, guys, Assalamualaikum, Wawan. Terus saya diem, pasti teman-teman bingung. Ada apa dengan si Wawan? Kayak gitu, ada subjeknya doang. Atau subjeknya, sorry, saya mute dulu ya, teman-teman. Atau subjeknya saya hilangin, teman-teman. Misalnya saya cuma bilang merupakan orang yang baik. Pasti teman-teman tanya siapa gitu. Ya, jadi kalimat atau ketika kita menyampaikan sesuatu ke orang itu harus ada siapa yang pengen dibahas atau apa yang pengen dibahas sama ada apa dengan yang pengen kita bahas itu. Oke, itu namanya subjek sama predikat. Nah, untuk mengenalinya di soal, teman-teman, subjek itu adalah kata benda atau kata ganti yang tempatnya biasanya di awal atau di depan. Oke, masalah dia ditambah-tambahi kata lain, misalnya kata sifat atau kata keterangan, tidak masalah, teman-teman. Intinya kalau ada kata benda di depan, fix dia adalah subjek. Oke, atau kata ganti. Kata ganti itu ada aku, kamu, mereka, dia, laki-laki, dia perempuan, dia yang tidak laki-laki, tidak perempuan itu ya, yaitu I, you, they, we, he, she, it, teman-teman. Itu namanya kata ganti atau pronoun. Nah, kalau predikat, ini bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja atau verb. Oke. Nah, tapi kenapa saya kok tidak menyebutnya subject verb, padahal di buku nyebutnya subject verb? Oke, karena dalam bahasa Inggris verb itu bentuknya ada 5, teman-teman. Yang akan teman-teman nanti temui di kalimat, verb itu bentuknya ada 5, yaitu verb 1, verb SES, verb 2, verb 3, sama verb ing. Nah, tidak semua verb itu bisa jadi predikat. Oke, nah 5 bentuk tadi yang bisa jadi predikat hanya 3. Yaitu yang pertama verb 1 atau verb SES untuk present atau fakta ya. Kalau lampau itu adalah verb kedua, teman-teman, atau verb yang biasanya ada ed-ed-nya itu. Ya. Kemudian ada juga auxiliary yang ketemu sama verb, itu bisa jadi predikat. Seperti itu. Misalnya to be sama verb ing. Nah, itu berarti predikat. Ada have ketemu verb 3, ada will ketemu verb 1. Nah, itu berarti dia adalah predikat. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa ada auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa ada auxiliary sebelumnya, dan to verb 1 mereka bukan predikat. Oke. Intinya yang bisa jadi predikat hanya verb 1, verb SES, verb 2, sama auxiliary verb, teman-teman. Oke. Nah, contoh nih, misalnya saya punya soal seperti ini. Cara yang paling gampang yang saya gunakan adalah teman-teman cari dulu predikatnya. Jadi bukan subjek dulu, tapi predikat dulu, karena bentuknya cuma verb, pasti verb gitu. Oke.
cari dari depan ke belakang sampai menemukan predikat. Apakah di soal teman-teman menemukan predikat atau kata kerja sebagai predikat? Was backed up. That's right. Was Was backed backed up. That's right. Pokoknya kalau teman-teman menemukan to be, teman-temannya was ya, yaitu is, am, kalau nggak gitu are, atau was atau were, fix dia adalah predikat. Ya, berarti di sini sudah ada predikat. Karena titik-titiknya di sebelum predikat itu tempatnya si subjek. Berarti cari A, B, C, D yang dia kata benda atau kata ganti. Karena kita butuh subjek. Yang alpha yesterday itu artinya kemarin. Dia keterangan waktu. Bukan kata benda, bukan kata ganti. Berarti alpha nggak bisa. Yang bravo in the morning. Nah sebenarnya the morning itu kata benda teman-teman. Tapi kalau ada kata benda, sebelumnya ada preposisi. Ini namanya preposisi ya. In dan keluarganya in teman-teman. In, on, at, of, for, with, dan sebagainya itu, dia adalah kata preposisi. Preposisi itu fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Ya teman-teman. Nah berarti yang bravo itu keterangan. In the morning itu artinya di pagi hari. Sama itu keterangan waktu ya teman-teman. Nggak bisa jadi subjek. Kalau yang Charlie, traffic itu kata benda. Dan artinya jalanan ya atau kendaraan-kendaraan. Yang mana dia nggak bisa dihitung. Kalau ada kata benda nggak bisa dihitung, itu kita anggap satu. Oke? Kalau yang delta, di situ ada cars. Itu juga kata benda juga, teman-teman. Cuma jamak, ada S-nya. Kata benda ditambahkan S, itu dia jamak. Oke, nah bedanya Charlie sama delta, dua-duanya sama kata benda, tapi yang Charlie tunggal, yang delta jamak. Nah, untuk tahu apakah kita butuh tunggal atau jamak, kita lihat lagi ke predikatnya. Predikatnya tadi pakai was, teman-teman. Di lampau was itu punya teman, yaitu namanya were. Oke, jadi temannya was itu were. Bedanya apa? Bedanya adalah was itu dipakai ketika subjeknya tunggal, kalau were itu dipakai ketika subjeknya jamak. Nah, berarti antara Charlie sama Delta karena pakai was berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Traffic. Ya, jawabannya adalah traffic, yang Charlie ya. Karena predikatnya menggunakan was. Kalau pakai were baru bisa pakai cars, teman-teman. Oke. Karena kalau was harus tunggal yaitu yang Charlie. Nanti kalau dibaca traffic was backed up for miles on the freeway. Jalanannya macet bermil-mil di jalan bebas hambatan atau jalan tol. Seperti itu. Oke, dari contoh pertama mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada ke contoh soal kedua, teman-teman. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Lihat soal, cari dari depan ke belakang sampai nemu kata kerja. Hati-hati teman-teman, di sini ada jebakan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, di soal ada kata kerja nggak sebagai predikat? Nggak ada. Nggak ada Nggak ya? ada. Ya, that's right. Nah, tadi saya bilang jebakan, itu ada di kata work. Work itu bisa jadi kata kerja, artinya bekerja. Tapi dia juga bisa jadi kata benda, teman-teman. Artinya pengerjaan bisa atau pekerjaan bisa. Oke. Nah, untuk mengetahui work itu dia kata benda atau kata kerja, kita cek kata sebelumnya. Di sebelumnya work itu ada kata for. For itu satu keluarga sama in, namanya preposisi. Preposisi itu selalu butuh kata benda setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Nah, berarti work di situ bukan verb tapi kata benda yang dirubah sama for menjadi keterangan. Ya, berarti ini keterangan teman-teman, bukan kata kerja. Berarti di titik-titik kita harus masukkan kata kerja sebagai predikat. Tapi jangan buru-buru dulu. Cek subjeknya. Di soal sudah ada subjek belum di sebelum titik-titik? Sudah. Sudah ada ya. Engineers artinya para insinyur. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja, teman-teman. Cari ABCD yang predikat. Kira-kira jawabannya yang mana? Bravo. Are needed. That's right. Jawabannya bravo are needed. Satu-satunya predikat di pilihan hanya yang bravo, teman-teman. Kalau yang alpha, necessary itu artinya sama dengan important. Ya, yang mana dia adalah kata sifat artinya penting. Kata sifat tidak bisa jadi predikat. Yang bisa jadi predikat kata kerja. Alpha nggak bisa. Charlie hopefully. Kalau teman-teman menemukan kata yang ada fully di belakangnya, umumnya dia adalah kata keterangan, teman-teman. Oke, keterangan tidak bisa juga jadi predikat. Charlie nggak bisa. Delta next month itu artinya bulan depan. Dia juga keterangan waktu. Nggak bisa jadi predikat. Fix jawabannya adalah yang bravo. Engineers are needed for work on the space program. Para insinyur diperlukan untuk pengerjaan program luar angkasa yang baru tersebut. Seperti itu.
Oke, contoh soal terakhir. Caranya sama, ditarik dari depan ke belakang. Pertanyaan saya ke teman-teman, apakah teman-teman menemukan predikat di soal? Belum. Belum ya? Tidak ada. Hati-hati dengan kata going, teman-teman. Karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Ya, jadi verb ing itu biar dia bisa jadi predikat harus ada to be atau auxiliary di sebelumnya. Ya, dan auxiliary yang bisa jatuh sebelumnya verb ing ya to be, teman-teman. Oke, tapi kalau verb ing berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat. Berarti di soal ini kita nggak punya predikat. Apakah sudah ada subjek di soal, teman-teman? Sudah. Sudah. Yaitu The boy. The boy. the boy, that's right. Berarti kita hanya butuh predikat saja. Di situ sudah ada verb ing. Caranya merubah verb ing menjadi predikat tadi, sebelumnya cukup kita tambahkan to be saja. Jadi cari A, B, C, D yang hanya berupa to be saja, teman-teman. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? D. Will be. Will be. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta, ya, yang will be. Kalau yang alpha sama bravo itu salahnya, subjeknya double, teman-teman. Kalau sudah ada subjek di soal berupa kata benda, jangan dimasukkan kata ganti lagi. Nanti pemborosan subjek dan kalau diartikan pun nggak enak, ya. Alpha bravo nggak bisa. Charlie di situ memang benar ada is sebagai to be, tapi lengkap predikatnya. Is ditambahkan dengan verbnya yaitu verb ing. Nah, nanti going yang di soal itu fungsinya nggak jelas sebagai apa. Oke, berarti Charlie nggak bisa, berarti fix jawabannya yang delta. Di situ auxiliary-nya ada 2. Auxiliary 2 itu nggak apa-apa, teman-teman. Bahkan 3 bisa. Contohnya will have been, doing misalnya. Nah, itu will have sama been itu ketiganya auxiliary semua. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan, anak laki-laki itu pasti akan pergi ke bioskop bersama seorang teman. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang masih bingung dengan tahap-tahap pertama dalam menyelesaikan soal struktur, teman-teman. Silahkan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita terapkan teori yang sudah kita pelajari tadi ke soal latihan ya. Di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu, waktunya 30 detik di pojokan. Jangan takut salah karena kita belajar, nanti kita bahas bersama ya. Jawabannya nanti dikirim di chat, silahkan teman-teman. 30 seconds from now, silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, sedapatnya dulu. Nanti kita bahas ya. Baik, ada jawaban Charlie. Oke, Charlie. Ada juga Bravo. Baik, antara Charlie dan Bravo. Mari kita cek, teman-teman. Kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu became. Itu verb kedua dari kata become, teman-teman. Lampau ya. Nah, karena titik-titiknya di sebelumnya predikat itu tempatnya si subjek. Nah, kita cari A, B, C, D yang dia bisa menjadi subjek. Entah itu kata benda, entah itu kata ganti. Ya. Yang alpha di situ ada kata benda yaitu Colorado, tapi ketabrak sama kata hubung atau conjunction yaitu when. Nah, aturan penggunaan conjunction, teman-teman, di kalimat itu tidak boleh kita masukkan conjunction jika subjeknya cuma satu yaitu Colorado, predikatnya cuma satu yaitu became. Ya, karena nanti nggak lengkap kalau diartikan. Misalnya kita paksakan yang alfa di sini. Kalau kita artikan nanti, ketika Colorado menjadi sebuah negara di tahun 1876, nah, pasti teman-teman tanya ada apa ketika Colorado menjadi sebuah negara di tahun 1876 itu ada apa? Karena kalimatnya lengkap. Itulah alasan kenapa conjunction tidak bisa muncul ketika subjek predikatnya cuma satu di dalam kalimat. Ya, dan kita akan pelajari conjunction hari kedua, teman-teman. Itu tahapan kedua nanti. Oke. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo di situ ada predikat lagi yaitu was. Nggak bisa, teman-teman. Nanti double predikatnya. Ada was, ada became. Ada to be, ada verb 2. Satu saja ya. Berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie Colorado kemungkinan bisa karena dia nama. Nama itu juga termasuk kata benda, teman-teman. Ya, kita tahan dulu.
Kalau yang delta ada subjek Colorado, tapi sama kayak yang alpha tadi, ada conjunction which. Yang mana nanti kita akan butuh subjek predikat lagi. Berarti delta nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang Charlie tadi. Colorado became a state in 1876. Kalau diartikan, Colorado menjadi sebuah negara bagian di tahun 1876. Seperti itu. Kita coba lagi ya ke nomor 2, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung interrupt saja. Jangan diempet, ya. Oke, nomor 2, waktunya sama, 30 detik. Dicoba dulu, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, nanti kita bahas, teman-teman. Oke, ada jawaban alfa, ada juga delta. Baik, antara alfa dan delta. Mari kita cek bersama ya. Caranya sama, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata benda images, artinya gambar-gambar. Ada preposition out of. Kata bendanya clay, stone, and metal. Nah, berarti di sini sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat, ya. Karena kalimat butuh predikat, maka kita harus isi predikat di titik-titik. Karena titik-titiknya di depan, maka kita juga butuh subjek sebelum predikatnya nanti. Jadi cari subjek dan predikat, ya. Yang alpha di situ ada subjek the shaping of sculpture, tapi tidak ada predikatnya. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, sculpting the shapes, sama dia adalah, jadi verb ing itu bisa jadi subjek ya. Jadi verb itu bisa jadi kata benda, teman-teman, namanya gerund. Bentuknya adalah verb ing. Oke, nah intinya yang Bravo itu ada subjek, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ ada to verb 1, jadi preposisi ya teman-teman. Preposisi itu semuanya wajib ada kata benda setelahnya untuk dirubah jadi keterangan. Kecuali satu, yaitu to. Kalau preposition to itu boleh diikuti verb 1 setelahnya. Nah, tapi apapun prepositionnya, entah itu preposition yang to atau selain to, dia akan membentuk keterangan. Jadi ada preposition itu berarti keterangan, seperti itu. Charlie nggak bisa karena keterangan tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi predikat. Kalau yang delta di situ ada kata benda sculptures, artinya para pematung atau para pemahat. Predikatnya ada shape. Di situ shape-nya kata kerja ya, teman-teman, artinya membentuk. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan, para pematung atau pemahat itu membentuk gambar-gambar dari tanah liat, batuan, dan logam. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 3, teman-teman. Sama ya, dicoba lagi, waktunya 30 detik, jangan takut salah. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alfa, alfa, baik semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Tadi sorry kepencet ya, teman-teman. Di soal belum ada predikat sama sekali. Otomatis di titik-titik harus kita masukkan predikat. Karena di situ sebelumnya titik-titik tidak ada subjeknya, otomatis sebelumnya predikat nanti kita juga harus masukkan subjeknya. Oke, teman-teman. Berarti kita disuruh mencari subjek dan predikat. Yang alpha, the computer input unit. Itu subjeknya, predikatnya adalah changes. Kemungkinan alpha bisa. Yang bravo, changing input. Itu kata benda. The computer unit, itu juga kata benda. Nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction which. Ada predikat changes. Nah, nggak bisa ya, teman-teman, predikatnya cuma satu, kita mau masukkan satu conjunction, nggak bisa, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, changes di situ adalah kata benda, artinya perubahan-perubahan.
in the computer input units, nah tapi tidak ada kata kerja. Kalau kita pilih yang delta ada subjek tidak ada predikat berarti fix jawabannya yang alfa tadi. Teman-teman yang subjek predikat di pilihan cuma yang alfa. Nanti kalau diartikan satuan input komputer merubah semua data ke dalam sinyal-sinyal elektronik. Seperti itu. Lanjut lagi ke number 4, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alfa, 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 dan semuanya menjawab alfa. Mari kita cek. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ setelah titik-titik ada where, ya berarti titik-titik itu adalah tempatnya si subjek. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Yang alfa, the earliest road markers. Kemungkinan alfa bisa ya, teman-teman. Artinya adalah penanda jalan pertama kali. Kalau yang Bravo, the earliest road markers ada conjunction which. Nggak bisa kalau subjek predikatnya cuma satu, mau kita masukkan conjunction, nggak bisa, nanti kalimatnya nggak lengkap, teman-teman. Bravo nggak bisa. Kalau Charlie ada road markers, subjek, ada predikat lagi yaitu were, predikatnya double, nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Delta ada preposisi until itu bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction, artinya sama-sama sampai ya, teman-teman. Intinya nggak bisa kita masukkan preposition karena nanti merubah kata benda markers menjadi keterangan, kita kehilangan subjek. Nggak bisa juga conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Berarti delta nggak bisa, berarti fix jawaban satu-satunya hanyalah yang alfa. Nanti kalau diartikan penanda jalan pertama kali atau marka jalan pertama kali merupakan atau adalah batu-batu yang ditumpuk secara interval atau secara sejajar, berjeda seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke number 5, teman-teman. Dicoba dulu 30 seconds from now, silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada is known, itu auxiliary verb, teman-teman. Subjeknya hati-hati, thesis memang kata benda, tapi dia ketabrak sama preposisi sebelumnya of, menjadi keterangan ya. Otomatis di situ kita butuh subjek di titik-titik. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Yang alpha studying scientific. Nah, sebenarnya yang saya bilang tadi, teman-teman, verb ing itu bisa menjadi kata benda, namanya gerund. Cuman aturan verb ing itu harus mengikuti kata dasarnya. Studying itu kata dasarnya study, artinya mempelajari. Yang mana dia butuh objek setelahnya. Nah, setelah studying di sini belum ada kata bendanya, cuma ada kata sifat saja yaitu scientific. Tidak lengkap ya, teman-teman. Mempelajari bla 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 yang ilmiah harusnya ada kata setelahnya scientific, misalnya articles. Mempelajari artikel ilmiah mengenai jaringan, misalnya seperti itu. Nah, tapi yang alpha nggak ada objeknya, nggak lengkap, alpha nggak bisa. Yang bravo ada the scientific study. Study di situ kata benda, teman-teman, karena ada the. The itu pasti selalu butuh kata benda. Ya, kata bendanya study artinya penelitian. Kita tahan dulu yang bravo karena kita butuh subjek. Kalau yang Charlie itu verb 1 keterangan tidak bisa jadi subjek. Charlie hilangkan. Yang delta ada predikat lagi is, ada conjunction that, tapi belum ada subjek sama sekali. Kita punya dua predikat, satu conjunction, tapi belum ada subjek. Berarti nggak bisa. Berarti fix jawabannya adalah yang bravo. Ya. Nanti kalau diartikan penelitian ilmiah mengenai jaringan dikenal atau diketahui sebagai histologi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Number 6. Dicoba dulu 30 seconds from now. Silahkan.
Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama, teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada itu artinya sebuah, seorang, seekor, sebutir, sehelai. Intinya dia butuh kata benda, teman-teman. Tarik sampai nemu kata benda. Kata bendanya adalah parlemen. Nah, berarti di antara sama parlemen itu semuanya kata sifat. Karena yang menjelaskan benda itu adalah sifat. Ya. Berarti di sini belum ada kata kerja sama sekali di soal. Otomatis di titik-titik itu kita butuh kata kerja ya sebagai predikat, karena titik-titiknya di depan kita juga butuh subjek juga. Ya, berarti cari subjek sama predikat. Yang alfa ada Kanada subjek, predikat has, kemungkinan alfa bisa, tahan dulu. Yang bravo ada subjek having Kanada, tapi tidak ada predikatnya, bravo nggak bisa. Yang Charlie ada subjek predikat Kanada has, tapi sebelumnya ada kata hubung yaitu because. Nggak bisa kita masukkan conjunction atau kata hubung ketika subjek predikatnya cuma satu. Kalau yang delta ada conjunction that, subjek predikatnya juga cuma satu, delta nggak bisa, fix berarti jawabannya yang alpha. Kalau diartikan, Kanada memiliki sebuah parlemen bicameral atau parlemen dua ruangan atau dua kamar. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 7. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie. Charlie ada juga, ya semuanya menjawab Charlie ya, saya lihat teman-teman. Baik, mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati dengan kata close. Close itu bisa artinya dekat, itu kata sifat. Bisa juga artinya menutup, dia kata kerja. Nah, tadi karena kita mencari kata kerja sebagai predikat, kita anggap saja misalkan close itu kata kerja, berarti artinya menutup. Nah, kata menutup itu butuh objek, teman-teman. Butuh kata benda setelahnya atau kata ganti. Karena nggak bisa kita cuma bilang, misalnya nih, saya bilang ke teman-teman, guys, hari ini kita akan menutup. Terus saya diem, pasti teman-teman bingung, menutup apa? Berarti kata menutup itu butuh objek, teman-teman. Misalnya menutup pintu, menutup toko, menutup apa sebenarnya banyak ya. Intinya menutup butuh objek. Kita cek setelah close ada objeknya atau tidak. Ternyata setelah close tidak ada objeknya, teman-teman. Dia langsung ketabrak sama preposisi itu. Berarti close ini bukan artinya menutup, karena menutup butuh objek. Berarti artinya close ini dekat, dia kata sifat. Oke. Berarti di sini kita belum punya predikat. Artinya di titik-titik kita harus masukkan predikat. Cek dulu apakah sudah ada subjek. Sebelum titik-titik sudah ada kata benda yaitu muskrats tadi ya teman-teman di awal itu sejenis hewan pengerat. Muskrats itu tikus rawa. Oke, berarti kita hanya butuh predikat saja. A, B, C, D yang dia hanya predikat saja adalah yang Charlie. Kalau yang Bravo ada subjek lagi yaitu they, nanti double teman-teman pemborosan. Ya, kalau diartikan pun nanti nggak enak. Oke, berarti jawabannya yang Charlie. Kalau diartikan, tikus rawa umumnya menghuni atau tinggal dekat dengan tepian rawa. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 8. Dicoba dulu. You have 30 seconds from now. Silakan.
Kak, maaf gak ada suaranya. Halo, cek. Teman-teman, apakah suara saya terdengar? Iya, baru masuk. Oh, sorry. Baik, saya ulangi tadi di situ ada predikat dates, teman-teman, artinya berasal atau berawal, ya. Karena di situ titik-titiknya sebelumnya predikat, otomatis di situ butuh subjek, right? Dan A, B, C, D yang hanya terdiri dari subjek saja, itu hanya yang alfa. Kalau yang Bravo ada conjunction that. Nggak bisa, subjek predikat cuma satu. Charlie juga sama, ada conjunction well, teman-teman. Nggak bisa, subjek predikat cuma satu, kita masukkan conjunction, nggak bisa. Yang delta juga sama, di situ ada conjunction that. Nggak bisa subjek predikat cuma satu, kita masukkan conjunction. Berarti fix jawabannya yang alpha, ya teman-teman. Nanti kalau diartikan, halo teman-teman, masih mute? Enggak, kedengeran. Enggak ya? Oke, nice. Nanti kalau saya ke-mute lagi, tolong dikasih tahu ya teman-teman, karena saya kadang nggak kerasa. Di situ ada berarti subjeknya yang alfa ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, sirkus modern berawal atau berasal dari akhir abad ke-18. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke number 9. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban alfa, alfa, alfa. Baik, semuanya menjawab alfa. Kita cek, cari predikat di soal. Ditarik dari depan ke belakang ada kata kerja adapted, ya, verb 2. Subjeknya belum ada, berarti fix di situ kita butuh subjek. Yang alfa kan ada kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Yang bravo ada conjunction when, nggak bisa, karena nanti kita butuh subjek predikat lagi, bravo nggak bisa. Yang Charlie juga sama, ada conjunction which, nggak bisa ya. Yang delta ada predikat lagi was, nanti double predikatnya. Kalau sudah ada kata kerja verb 2, jangan pakai to be, teman-teman, nanti double, atau kita nanti akan butuh conjunction sama subjek lagi. Ya, berarti delta nggak bisa. Fix jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan, Kanada mengadopsi sistem desimal dari coinage di tahun 1867. Oke, lanjut lagi ke nomor 10. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban bravo, 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 ban semuanya menjawab bravo. Kita cek, cari predikat di soal. Sebentar ya teman-teman. Protozoan atau di situ kalau kita tarik ke belakang, hati-hati dengan kata like teman-teman. Like di sini bukan predikat. Karena di soal structure TOEFL teman-teman tidak mungkin menemukan predikat di awal kalimat. Ya. Kenapa? Karena di soal karena di soal tidak pernah berakhiran dengan tanda tanya. Kalau selalu berakhiran dengan titik, berarti urutannya harus subjek dulu baru predikat. Ya, teman-teman. Nah, di situ ada like itu preposisi, artinya seperti, bukan menyukai. Ya, kalau menyukai kata kerja tempatnya nggak boleh di awal. Artinya kita belum punya predikat di soal, teman-teman. Berarti di titik-titik kita harus masukkan kata kerja sebagai predikat. Sebelum titik-titik sudah ada subjek yaitu protozoans. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Oke. Yang alpha di situ reproducing verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Yang bravo verb 1 kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie itu verb 1 nggak bisa jadi predikat. Yang delta reproduction itu adalah kata benda, artinya sistem reproduksi atau proses reproduksi, teman-teman. Nggak bisa jadi kata kerja, nggak bisa jadi predikat ya, karena dia kata benda. Fix jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, seperti bakteri,
Protozoa bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi dua. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 11. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama, teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja di situ setelah titik-titik ada have, dia verb 1. Karena titik-titiknya sebelum predikat fix, kita butuh subjek. Oke, cari ABCD yang bisa jadi subjek. Yang alpha ada subjek some insects, predikat do ada conjunction well. Kita butuh subjek lagi satu. Ya, karena subjeknya have belum ketemu, berarti nggak bisa alpha. Yang bravo ada subjek some insects, ada conjunction which. Nanti kita butuh subjek predikat lagi. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie some insects kemungkinan bisa, ya. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta ada conjunction that tidak bisa, berarti fix jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau diartikan, beberapa jenis serangga memiliki sebuah indera pendengaran yang sangat baik. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 12. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat everybody picks bravo. Mari kita cek bersama. Cari predikat di soal, teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, sama sekali tidak ada kata kerja. Berarti di titik-titik harus kita masukkan predikat, karena titik-titiknya di paling depan kita juga butuh subjek. Ya, cari A, B, C, D yang subjek dan predikat. Yang alpha as itu bisa preposisi artinya sebagai, as juga bisa conjunction artinya ketika. Nah, di sini kita butuhnya subjek predikat, bukan conjunction atau preposition sama predikat. Alpha nggak bisa. Yang bravo ada there are, kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie tidak ada subjek, tidak ada predikat, Charlie nggak bisa ya, teman-teman. Yang delta ada conjunction that, ada predikat are, tidak ada subjek, tidak ada predikat lagi, nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang bravo. There are 639 named muscles in the human body. Kalau diartikan, ada 639 otot-otot yang memiliki nama di anatomi tubuh manusia. Seperti itu. Oke, next, number 13. Dicoba dulu. 30 seconds from now, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Nanti kita bahas bersama, teman-teman. Oke, ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Kita cek bersama, teman-teman. Ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja verb SES, yaitu allows. Karena titik-titiknya sebelum predikat, itu tempatnya si subjek. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja. Ya, yang alpha di situ ada kata benda sweat. Kata kerjanya evaporates, artinya berevaporasi. Bukan ya, karena sudah ada predikat teman-teman di soal. Nanti double predikatnya.
Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo di situ ada kata subjek sweat, predikat evaporates, ada conjunction when. Nanti kita tetap butuh satu subjek punyanya allows. Bravo nggak bisa. Yang Charlie di situ ada subjek sweat, ada subjek lagi the evaporation of which. Nah, ada conjunction which, teman-teman. Kita nanti butuh predikat lagi. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada kata benda the evaporation. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah delta, teman-teman. The evaporation of sweat allows the skin and the body to be cooled. Kalau diartikan evaporasi dari keringat membantu kulit dan tubuh supaya dingin atau membuat kulit dan tubuh supaya dingin. Seperti itu. Oke, next number 14. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over guys. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat and then we'll discuss them together. Oke, ada jawaban alpha. Sorry guys, ada jawaban alpha. Oke, alpha, dan semuanya menjawab alpha. Kita cek ya teman-teman. Cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat, artinya di titik-titik kita harus masukkan predikat, karena titik-titiknya paling depan, kita butuh subjek juga ya sebelumnya predikatnya. Yang alfa di situ ada predikat. Nah, di pilihan ganda, satu-satunya yang punya predikat cuma yang alfa, teman-teman. Ya sudah, langsung pilih jawaban alfa. Karena tadi kita butuh predikat, pilihan ABCD yang punya predikat cuma alfa. Fix jawabannya alfa. Kalau diartikan, ada dua jenis umum atau jenis pokok dari percepatan, yaitu linear dan angular. Seperti itu. Lanjut number 15, teman-teman. Dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Jawabannya silahkan dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat everybody picks Bravo. Let's check together. Nomor 15, tarik. Ada preposisi kata bendanya abis menjadi keterangan. Ada preposisi of kata bendanya si jadi keterangan. Otomatis, oke, di situ ada predikat ya, teman-teman. Ada is produced. Karena titik-titiknya di situ sebelumnya predikat fix itu punyanya si subjek. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Yang alpha ada subjek the only light tapi ketabrak sama conjunction because. Nanti kita butuh subjek predikat lagi. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada subjek the only light. Kemungkinan bravo bisa ya. Kita tahan dulu. Yang Charlie ada the only light. Nah tapi ada conjunction lagi yaitu that. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Charlie nggak bisa, kalau yang delta di situ ada predikat lagi double, belum ada subjeknya. Berarti delta nggak bisa, fix jawabannya yang bravo tadi, teman-teman. Kalau diartikan, di dalam dasar laut yang gelap, atau di dalam kegelapan dasar laut, satu-satunya cahaya dihasilkan oleh ikan yang mampu menghasilkan sinar atau cahaya sendiri. Itu namanya luminescent. Contohnya anglerfish, teman-teman. Setahu saya ya, kalau dia punya ada kayak antena di kepalanya, itu ujungnya ada kayak bisa ngeluarin lampu untuk mancing mangsanya dia. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Jawaban nomor 15 Bravo, number 16, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama, teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja ya. Di situ belum ada sama sekali kata kerja, fix kita butuh predikat di titik-titik. Karena titik-titiknya di depan kita juga butuh subjek sebelum predikatnya nanti. Berarti cari subjek sama predikat. Yang alfa ada kata benda, subjek, tapi nggak ada predikatnya, alfa nggak bisa. Bravo, subjek, predikat, kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction which, delta ada conjunction while, sedangkan subjek predikatnya cuma satu, nggak bisa. Fix jawabannya yang bravo. Ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, enzim merupakan katalis organik kompleks yang berasal dari atau yang terbuat di sel-sel hidup. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 17. Dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek, teman-teman. Cari predikat di soal, dan di situ ada are chiefly derived. Itu predikatnya ya. Di tengah-tengahnya auxiliary sama verb, itu kalau mau dimasukkan keterangan nggak apa-apa, teman-teman. Contohnya di situ ada kata chiefly, itu keterangan. Ini misalkan saya berganti dengan keterangan not, itu juga nggak apa-apa. Are not derived. Atau always, are always derived. Atau often, intinya keterangan bisa nyempil di tengahnya auxiliary verb, ya. Nah, intinya di situ sudah ada predikat, titik-titiknya sebelum predikat kita butuh subjek. Cari A, B, C, D yang dia hanya bisa berupa subjek saja. Yang alfa ada kata plastics today, kemungkinan alfa bisa, kata bendanya di plastiknya ya. Kalau yang bravo ada predikat are, double predikat, bravo nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction because, ada subjek plastik, predikatnya cuma satu, subjek predikat cuma satu, nggak bisa kalau kita masukkan conjunction, Charlie nggak bisa. Yang delta, nah teman-teman di sini ada kasus menarik, ada kata jutu. Jutu itu memang kelihatannya dua kata, ada ju sama tu, sama kayak in front of. In front of itu ada tiga kata. A lot of itu ada tiga kata, tapi sebenarnya dia adalah satu kata. Karena kalau diartikan dia satu, ya teman-teman. Nah, jutu itu satu kata, kelas katanya preposisi. Preposisi kalau ditabrak sama kata benda plastik, dia menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Berarti fix satu-satunya di pilihan yang bisa jadi subjek hanya yang alfa, ya teman-teman. Nanti kalau diartikan, plastik-plastik saat ini umumnya dibuat atau didapat dari petroleum. Seperti itu. Next, number 18. Dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Teman-teman, silahkan jawabannya dikirim di chat. Oke, ada jawaban alpha dan saya lihat everybody picks alpha. Let's check together. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Di situ hati-hati kata means ya. Means itu kata benda, teman-teman. Karena sebelumnya ada kata e-nya. Means itu artinya bisa cara, bisa berarti cara. Seperti itu. Kita tarik ke belakang lagi, cari kata kerja, sama sekali tidak ada kata kerja. Berarti kita nggak punya predikat.
Berarti di titik-titik kita harus masukkan kata kerja sebagai predikat. Sebelum titik-titik sudah ada subjek yaitu desert animals. Artinya kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha kemungkinan bisa kita tahan. Yang bravo verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary nggak bisa. Bravo kita hapus. Charlie to verb 1 nggak bisa karena kita butuhnya predikat. Sedangkan to verb 1 nggak bisa jadi predikat ya teman-teman. Charlie hapus. Kalau yang delta ada auxiliary verb, kemungkinan bisa juga jadi predikat. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan ada auxiliary terutama to be ya, teman-teman, itu harus cocok dengan subjeknya. Was itu was itu dipakai untuk subjek yang jumlahnya cuma satu atau tunggal. Yang kayak di contoh tadi, teman-teman. Kita cek lagi subjeknya di soal ya. Subjeknya ternyata desert animals, artinya adalah binatang-binatang gurun atau hewan-hewan gurun. Jamak ya, karena ada S-nya itu animals-nya. Otomatis kita nggak butuh was, kita nanti kalau pakai to be harusnya pakainya were. Ya, berarti delta salah karena nggak cocok sama subjeknya, berarti fix jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, binatang-binatang gurun memerlukan sebuah cara dalam menjaga kelembaban di iklim yang sangat panas dan kering untuk bertahan hidup. Seperti itu. Oke, next number 19 ya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie. Alright, everybody picks Charlie. Oke, mari kita cek bersama ya. Cari predikat dulu di soal, teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sama sekali nggak ada predikat ya, atau kata kerja di situ. Berarti di titik-titik kita harus masukkan predikat. Sebelum titik-titik ada koma. Nah, teman-teman, subjek sama predikat nggak boleh dipisah sama satu koma. Apalagi di situ sebelumnya koma itu bukan kata benda, juga bukan kata ganti, itu kata keterangan. Otomatis kita kehilangan subjek juga sebelumnya predikat nanti. Berarti cari ABCD yang ada subjek sama predikatnya. Yang alfa kata sifat tidak bisa jadi subjek dan predikat, alfa nggak bisa. Yang bravo itu ada kata kerja is, tapi tidak ada subjeknya, bravo nggak bisa. Yang Charlie ada subjek it, ada predikat is, kemungkinan bravo bisa. Kalau yang delta ada conjunction that, nggak bisa ya teman-teman. Berarti fix jawabannya hanya yang Charlie. Nanti kalau diartikan, terkadang sulit untuk meletakkan fisika dan kimia ke dalam kategori yang terpisah atau kategori yang berbeda. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Terakhir nomor 20, teman-teman dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas, teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie, 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 dan semuanya menjawab Charlie. Kita cek, teman-teman. Cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di titik-titik harus kita masukkan kata kerja sebagai predikat. Dan sebelum titik-titik itu tidak ada subjek, adanya keterangan waktu. Keterangan waktu nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Berarti cari subjeknya juga ya. Subjek dan predikat. Yang alfa tidak ada subjeknya, cuma ada predikat saja, alfa nggak bisa. Bravo pun juga sama, ada predikat saja tapi nggak ada subjeknya, nggak bisa. Yang Charlie kemungkinan bisa, subjek predikat. Kalau yang delta di situ ada conjunction that, tapi tidak ada predikat, kita butuhnya predikat. Ya, delta nggak bisa, berarti fix jawabannya yang Charlie. Kalau diartikan, di tahun 1852, ada 100 pembuat piano di New York sendiri. Seperti itu.
Nah, itu tadi adalah tahap pertama ketika teman-teman mengerjakan soal structure yang bagian 1. Jadi cari predikat dulu, kemudian cari subjek. Nah, dari situ nanti kita akan tahu yang hilang apa. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, sebelum saya tutup, silakan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman mengerjakan latihan yang ada di Google Drive, di folder 1 ya, atau hari pertama, teman-teman, bagian pertama, ketika ada kesulitan silahkan japri saya, nanti akan saya bantu menjelaskan lewat WhatsApp. Oke? Baik, thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk rekaman setelah ini akan saya kirimkan di grup ya, teman-teman. Oke. Oke, nice to meet you everyone. See you next time.